Dina adalah mahasiswi etnomusikologi di salah satu universitas di Yogyakarta. Ia sedang menyusun tugas akhir mengenai peran sinden dalam budaya pertunjukan Jawa Timur. Pilihan temanya datang bukan karena kewajiban semata, tapi karena ketertarikannya terhadap suara-suara lama yang nyaris terlupakan. Segalanya bermula di ruang arsip fakultas, ketika ia tanpa sengaja menemukan kaset tua tanpa label yang terselip di rak terbawah. Kaset itu berdebu, pita sudah sedikit kusut, tapi ketika diputar, suaranya mengejutkan. Gending lambat, gamelan lirih, dan suara sinden yang melengking namun menyayat. Di sela-sela nyanyian, terdengar helaan napas berat, seolah menyimpan duka. Dina merasa suara itu seperti memanggilnya, tapi tak ada keterangan apapun tentang lokasi atau penampil. Dibantu dosennya, Pak Rahmat, Dina mencari tahu asal kaset tersebut. Namun catatan arsip menunjukkan keterangan samar, Pagelaran Blitar Timur, tahun tak diketahui. Tak ada informasi lain. Bahkan desa tempat pagelaran berlangsung pun tak tercatat. Setelah diskusi panjang, dosennya menyarankan agar Dina mencoba menelusuri ke Blitar, mungkin saja ada jejak lokal yang masih tertinggal. Setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, Dina berangkat ke Blitar dengan membawa perlengkapan sederhana, alat perekam, laptop, buku catatan, dan kaset itu. Ia merasa, entah mengapa, kaset itu harus ikut. Dina tiba di Blitar dan memutuskan menginap di losmen kecil dekat terminal. Setiap hari ia menelusuri arsip perpustakaan daerah, bertanya pada petugas kebudayaan, dan berkeliling desa-desa yang mungkin sesuai. Semua tanpa hasil. Hingga akhirnya, di pasar tradisional, ia mendengar dua lelaki tua berbincang tentang gedung tua yang tak lagi dipakai sejak peristiwa malam sinden. Dina mendekat dan bertanya pelan. Salah satu dari mereka, Pak Tarmo, menatapnya tajam. "Kamu dengar dari mana soal tempat itu?" Dina menjelaskan penelitiannya, lalu menunjukkan kaset yang ia bawa. Wajah Pak Tarmo berubah pucat. Ia menarik napas dalam. "Itu suara Laras, terakhir kali dia nyanyi, semua yang nonton lari. Gamelan bunyi sendiri. Setelah malam itu, gedung gak pernah dibuka lagi." Dengan bantuan Pak Tarmo, Dina akhirnya menemukan desa yang ia cari. Namanya tak ada di Google Maps, tak ada papan nama di jalan masuk, tapi penduduk sekitar menyebutnya Desa Pinggiran. Di sanalah gedung Pagelaran Wijaya Lestari berada, tersembunyi di balik rerimbunan bambu. Gedung itu tampak tua dan terkunci rapat, namun masih berdiri kokoh. Tak ada kegiatan seni di sana. Sejak kematian Laras, panggung itu dikosongkan. Kesenian di desa pun berubah. Tak ada lagi sinden, ludruk dan orkes Melayu menggantikan peran gamelan dan tembang. Menurut cerita warga, setelah kematian Laras, setiap kali gamelan dimainkan untuk latihan, selalu terdengar suara perempuan menangis atau suara gamelan yang mengalun sendiri saat malam hari. Suara yang memperingatkan. Hingga akhirnya, warga desa memutuskan berhenti sepenuhnya. Menggunakan gedung itu. Para seniman pindah ke tempat lain atau beralih profesi. Dina mencatat semua dengan hati-hati. Tapi rasa penasaran dalam dirinya belum padam. Ia memutuskan untuk menginap di rumah warga terdekat dari gedung itu, rumah Buarti, mantan penata rias yang dulu ikut menyiapkan Laras di malam terakhirnya. Malam pertama di rumah Buarti, Dina tidak bisa tidur. Suara gamelan lirih seakan terdengar dari arah gedung tua, padahal tidak ada seorang pun yang bermain. Ia bangkit dari tempat tidurnya, membuka jendela, dan memandangi arah gedung yang gelap di kejauhan. Keesokan harinya, ia bertanya pada Buarti tentang malam terakhir Laras. Waktu itu Laras kelihatan pucat dari awal, tapi dia tetap bersikeras tampil. Katanya, ada gending lama yang harus ia nyanyikan malam itu. Gending yang bahkan para penabuh gamelan tak pernah dengar sebelumnya, cerita Buarti sambil mengaduk teh. "Kenapa dia tetap nyanyi, Bu?" tanya Dina. Katanya, itu mimpi. Mimpi bertemu seseorang yang menyuruhnya. Tapi dia tak pernah bilang siapa. Dina mencatat setiap detail. Ia mulai merasakan hubungan antara suara di kaset dan cerita Laras. Saat malam datang, ia berjalan mendekat ke gedung tua, membawa alat perekam. Ia tak masuk, hanya duduk di depan. Lama menunggu, hingga udara semakin dingin. Tiba-tiba, gamelan terdengar samar.
Dina menyalakan alat rekamnya. Di balik pintu, suara gamelan itu benar-benar hidup. Tapi tak ada orang di sana. Esoknya, ia kembali ke tempat itu bersama Pak Tarmo dan seorang sesepuh desa, Embah Karta. Mereka membujuk penjaga gedung agar mengizinkan masuk. "Aku akan tanggung jawab, Pak. Ini untuk penelitian," kata Dina mantap. Pintu dibuka. Debu menebal di lantai, sarang laba-laba di sudut panggung. Tapi peralatan gamelan masih lengkap dan tertata. Bahkan bau bunga melati samar tercium. "Setelah Laras meninggal, tak ada yang berani ke sini," kata Embah Karta lirih. "Tapi tempat ini nggak pernah rusak. Selalu utuh. Seolah menunggu." Di tengah panggung, Dina duduk bersila. Ia meletakkan kaset dan pemutar kecilnya. Perlahan, ia putar kembali kaset itu. Suara sinden Laras mengisi ruangan. Mendadak lampu gantung bergetar pelan. Angin dingin menyapu leher Dina. Tapi ia tetap fokus. Mendengarkan setiap alunan, mencoba mencocokkan nada dengan notasi Jawa yang ia bawa. Embah Karta menatap kosong ke arah panggung. "Itu gending panggilan," katanya pelan. "Biasanya hanya dipakai untuk membangkitkan semangat penunggu atau leluhur." "Siapa yang mengajarkan Laras?" tanya Dina. Tak ada yang tahu. Malamnya, Dina tak bisa tidur. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berdiri di tengah panggung, berselendang putih, menyanyi pelan sambil meneteskan air mata. Paginya, ia membuat salinan notasi dari gending itu. Ia merasa harus menyanyikannya kembali, untuk menuntaskan sesuatu. Namun Pak Tarmo memperingatkan, "Kalau kamu nyanyi, pastikan kamu siap. Karena bukan cuma suara yang kamu bangkitkan, tapi juga luka lama." Dina merenung lama, tapi hatinya sudah bulat. Gending itu bukan sekadar lagu, itu pesan. Dan ia adalah satu-satunya yang bisa meneruskannya. Malam berikutnya, Dina menyalakan kembali kaset di kamar. Tapi kali ini, ia memutarnya hingga habis. Di detik-detik terakhir, terdengar bisikan lirih, "Tolong aku." Dina menggigil, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Esok malam, ia kembali ke gedung tua. Ia membawa kaset dan alat perekam digital. Di panggung yang kosong, ia memutar kembali gending itu. Suara gamelan mulai mengalun sendiri. Laras muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak bernyanyi. Ia menatap Dina. Matanya kosong, namun tampak memohon. Dina mendekat. "Kamu ingin aku teruskan?" Bayangan Laras mengangguk pelan. Dina menelan ludah, lalu membuka lembaran transkrip lirik yang ia susun. Dengan suara bergetar, ia mulai menyinden. Angin berputar pelan di dalam gedung. Lampu gantung berayun. Gamelan mengikuti suara Dina, seolah mengenali nada-nada yang sudah lama tak dimainkan. Saat lagu usai, Laras tersenyum. Sosoknya memudar perlahan, lalu hilang. Tepat sebelum menghilang sepenuhnya, arwah Laras berdiri di hadapan sesepuh desa yang muncul di ambang pintu, disertai para tetua lainnya. Ia menunduk, tersenyum pelan, dan menghilang seperti kabut pagi. Tak ada kata, tapi senyumnya menyampaikan damai. Keesokan harinya, para sesepuh berkumpul di pendapa. Mereka bicara lama, tentang malam itu, tentang Laras, dan tentang pesan yang selama ini tak mereka mengerti. Barulah mereka sadar, Laras tak ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin dikenang. Suaranya hanya ingin tetap hidup. Dina keluar dari rumah Buarti dan mendapati kejutan. Gedung pagelaran itu terbuka, bersih, seperti siap digunakan. Dan di pintu depan, ada tulisan baru, "Latihan gamelan malam ini." Dina tersenyum. Tugas akhirnya belum selesai. Tapi ia tahu, satu jiwa telah menemukan damai, dan satu suara telah hidup kembali.